dengan Pak Damar Jati. Saya ngomong tahun 59 itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu melalui UGM. Saya minta 98 ini harus kekuatan bersatu untuk mengembalikan itu lagi. Jadi kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, kita melalui gerakan mulai dari UGM. Tidak ada kata tidak waktu itu ini harus dilawan. Zaman itu hanya itu. Sementara almarhum Pak Damar Jati ngomong, Mas Ferry, ini nggak kuat kita akan berhadapan dengan dua kekuatan besar. Saya ngomong zaman itu bukan hanya dua kekuatan besar, 59-nya kan. Ini hanya dua, nggak jadi masalah kok. Yang jelasnya begini, aktivis waktu itu mereka sudah tidak mikir mereka mau jadi bagaimana, mau dia di DO, mau dia di apa, mereka kan tidak mau pikir mau dia mati, mau dia cacat, mereka tidak, kawan-kawan kan tidak pernah pikiran itu. Kalau yang sekarang kan rata-rata manja aktivis sekarang dan bersifat mau instan. Sudah itu pergerakan kita juga tidak hanya di tingkat mahasiswa, tetapi juga kita ke bawah. Kami juga melakukan dengan pola-pola LSM, yaitu melakukan ansos, analisa sosial, turun. Jadi satu wilayah yang katanya tidak punya masalah, kita harus buat, temukan, dan ciptakan masalah. Padahal mudah di satu tempat yang selama ini tidak ada masalah. Kalau kita pakai ansos, analisa sosial, pasti akan ketemu. Entah itu dari sudut kesehatan, yang maksudnya ada perbedaan dengan desa sebelah atau kecamatan sebelah. Ini akan jadi pemicu untuk berhadapan mereka dengan kekuasaan ke depan. Jadi waktu dipicu di Gajah Mada, saya mau kok makan ya, mereka semua sudah bergerak. Jadi tanpa lagi harus kita menggerak, mereka sudah siap bergerak. Contoh Jogja waktu itu kan sudah bergerak semua ya. Hari ke-6 Jogja itu udah penuh. Hari ketiga masih 2000-an di Gajah Mada. Makan dulu gedung induk ya. Gedung Dhuwur. Hari ketiga saya ke gedung Balero. Hari ketiga. Hari pertama, kedua itu masih saya di fakultas. Moga makanya saya di fakultas. Buat pertemuan hanya 2000 orang. Amin Rais kita undang, Amin Rais tidak mau datang, takut. Karena hanya 2000-an. Pertemuan lagi hari ke-8 udah naik itu, jadi puluhan ribu. Masih tidak datang. Setelah macet bundaran itu tidak bisa lagi orang masuk orang keluar, baru mereka berani. Berarti sesungguhnya mereka bukan pejuang, mereka hanya memanfaatkan situasional. Sialnya kayak kami Brotoseno tidak mengambil peluang itu waktu itu. Jadi dulu itu banyak tokoh-tokoh yang memang sudah di atas usia kita ya. Itu pada 98 khususnya itu banyak yang melakukan jadi mencuri tiket reformasi di tikungan jalan. Jadi mereka itu kita sediakan kue sejuta masa di Senayan oleh teman-teman di Jakarta. Ya tinggal orasi aja kan enak. Tetapi bagaimana angkatan 80-an angkatan kami ini dulu, mereka nggak ikut. Ya kita itu mengais-ngais, ngajak orang mau jajak demo aja sulit. Makanya waktu itu kan kita kan cita-citanya kan bagaimana menjadikan demonstrasi itu menjadi kegiatan bergengsi bagi mahasiswa. Ngurus tanah kasus Jatiwangi Majalengka. Ya, isunya harus berhadapan angkatan kami itu isu-isu rakyat, gedung Ombo, gedung Macan,
Kedongombo nggak ada yang masuk waktu itu, cuman Ya kita. bukan waktu itu sebelum kita itu sudah ada masuk si siapa? Romo. Romangun. Romo Mangun udah masuk ya. Waktu kita masuk kan kacau konstelasi Romo Mangun. Akhirnya kita masuk. Waktu itu korlapnya Stanley karo Andreas, tapi kemudian dia lari akhirnya ganti. Ya. Aku Tore Karuntoro. Sebelum mereka masuk aku ini dulu turun ke Kedongombo. Sudah Assessment. itu ke Pulau Karimun Jawa. Kami udah turun Pulau Karimun Jawa itu nggak ada kendaraan di Pulau Karimun Jawa itu. Mendukung ansos tadi ya Pak ya? Hah? Untuk mendukung ansos analisis sosial tadi. Iya, karena di sana kan rencananya mau dibangun lapangan terbang perintis. Waktu itu. Iya, mau dibangun hotel ini. Jalan itu dari pagi sampai sore, dari ujung pulau ke ujung pulau. Satu pulau kan kita jalan. Bagaimana kami ke Malang, bangun basis di Malang, yang tadi Universitas Merdeka ya, Malang. Unmer, yang di bawah Universitas Brawijaya ya. Universitas Brawijaya itu kan enggak karena keras kan militer. Itu kita bangun basis semua sampai ke Surabaya, tanya Eko. Berarti itu kan Mei 98 Pak yang di Jakarta. Sebelumnya Maksudnya dari puluhan ribu tadi apakah seluruhnya bergerak ke Jakarta? Enggak Pak. Oh, berarti dari Jogja basisnya yang awalnya pergerakan, Iya. terus teman-teman di Jakarta ngikut gitu. Iya. Dengan pola yang sama. Jadi dulu itu gini, asal satu kota, misalnya kayak Jogja, membuat isu mahasiswa Jogja membuat isu Kedongombo. Nah, aktivis seluruh Indonesia ini kumpul di kumpul mengangkat isu yang sama, tidak terpolarisasi. Kok bisa satu gitu loh Mas? Ya karena kita sering keluar kota, Kunjungan Kita dari gitu. saya Bukan itu HP. asal ke kampus Itu hanya ngambil duit dari orang tua, membatalkan mata kuliah. Jadi intinya itu demonstrasi. 2-3 bulan bayangin. Demonstrasi jangan sampai mengganggu kuliah. Oh, Sorry, kuliah jangan sampai mengganggu demonstrasi. Zaman waktu itu. Berarti- karena lebih suka demo daripada kuliah. Tapi itu nggak satu organisasi Mas. Iya beda. Beda. Aliansi gitu sih Mas. Ya, kecuali kalau kota Jogja ya sama, sama Bandung ya beda, tetapi itu Seruannya bisa sama gitu. Di ya. anunya eskalasi ide pada sama semua. kalau sekarang kan cenderung ada agak Sekarang PLN semua. misalnya dulu kenaikan TDL, tarif tata listrik naik, Jakarta ngangkat, kita ikut. Jogja sama Solo Tigo bikin Kedongombo, semuanya ikut solidaritas Kedongombo. tadi kan nggak ada HP tuh Pak. Itu ada melalui surat. Surat. Saudara. Nah, dulu itu saya terkenal, jadi saya pernah ketemuan di Jakarta, Bandung, Surabaya gitu. Bisa tanya, ini aku jual alamatnya. Saya ngomongnya Brotoseno di Jakarta, sampai karena sampai diisi, karena pertama kali nyegat pejabat tinggi itu waktu itu diisi, saya yang baca statement. Mendagri waktu itu ya. Mendagri ya waktu itu. Enggak, batasan. Iya buat asal. Batasan. Jadi ketika dikirim surat pada yang hormat Brotoseno di Jakarta, sampainya isi. Oh. Jadi waktu itu sebenarnya hanya guru terkenalan dulu. Ya nggak ada ini ya, nggak ada. Tapi media tetap bermain. Saya itu kirim surat cinta kepada istri saya, sekarang ini masih pacar saya di UNER. Itu jadi setiap hari itu kan kita kan pacaran kangen gitu kan. Hari ini bikin satu surat, besok surat, nanti seminggu saya bisa kirim 10 sampul, 10 amplop. Yang pilat itu satu.
Satu yang kilat, amplopnya kilat khusus gitu satu. Yang lainnya biasa, tetapi sampainya karena ini banyak kan sekalian gitu. Gitu. Sekarang masih disimpan semuanya sama istri saya. Suratnya itu Pak. Nah, surat saya itu cuma ringkas-ringkas, misalnya ada bunga merah jambu luruh dari relung kalbuku, pungutlah manisku, sematkan di antara wangi rambutmu. Tuhan, belikan aku sepatu agar bisa mendekatimu dengan hati-hati sekali. Nah, itu mendekati Tuhan tapi yang mendekati dia juga. Wah, Zaman kemudian 10 besar penyair DJ nah jadi penyair ya. Dulu Pak, saya pernah dengar katanya yang 98 nggak ikut agenda reformasi itu dari universitas lain itu dikirimin pakaian dalam. Iya. Itu gimana? Banyak. Dalamnya gimana tuh? Kenapa Banyak pakaian karena dalam? dianggap banci. Oh, jadi itu simbol dari Dulu itu ketika demonstrasi anak-anak kos ini semuanya atau enggak kos lah misalnya, saya aja ketika habis demonstrasi itu pulang ke rumah cerita sama orang tua, bawa koran itu loh. Karena dulu kan mesti ditulis nama saya yang tanda tangan, gitu. Kan bangga kita, gitu loh, bangga. Tapi kalau bapak saya itu kan waktu saya pulang gini kan ngomong gini, ini urung ape, kamu kalau mau terkenal itu kamu lulus dari mahasiswa terkenal seluruh Indonesia. Dan caranya gampang, kamu kalau berani bakar Malioboro udah pasti terkenal gitu. Bapak saya udah begitu dulu. Saya cuma apa, demo-demo apa kayak gitu. Jadi dianggap bapak saya ini orang penganut atau apa. Dulu orang penganut lah, kalau sekarang PDIP, jadi kan PNI. Orang-orang dulu kan PNI gitu. Jadi kalau sama Soeharto memang mangkal, sama Golkar memang mangkal waktu itu. Meskipun saya sekarang menyesal gitu loh, karena ternyata presiden yang baik itu hanya Soekarno sama Soeharto gitu loh. Yang lainnya itu milih presiden ya cuma sama aja nitip pisang sama monyet. Berarti presiden Indonesia itu dua, Soekarno sama Soeharto, yang lain cuma pengganti kan? Iya. Dan sebenarnya karakternya sama. Tadi si Eko kan bilang setiap rezim itu memiliki kenakalan politik sendiri-sendiri. Iya. Jadi pada zaman Soeharto, kalau zaman Soekarno kita ngelawan Soekarno, ngeritik pemerintah zaman Soekarno, mati nekolim kan kayak gitu. Zaman Soeharto kita ngelawan Soeharto rezim ini juga punya kenakalan politik sendiri, PKI kan gitu. Nah, zaman Jokowi juga punya kenakalan politik sendiri. Kalau sekarang itu ngelawan Jokowi ya tujuannya ya khilafah kayak gitu. Dia punya kenakalan sendiri dan itu biarkanlah nggak apa-apa. Assalamualaikum. Selamat Raharjo. Punya kenakalan sendiri. Dan kita ini yang MPRK tadi itu ya terimalah itu. Bahkan kalau tidak ada kenakalan ya biar saja kita menunggu agar ada kenakalan. Kenapa? Karena kenakalan politik setiap rezim itu membesarkan nyali dan militansi kaum muda. Dan dialah mereka yang akan Bagus lah, negara ini. si Hambali lalari ketemu wali dapil. Ya. Nyatanya yang sekarang yang jadi menteri beberapa kemudian jadi anggota dewan kan juga dulu juga aktivis. Iya. Oh, Ya kan? Iya. Dulu juga aktivis. Jadi saya pernah sampaikan kepada polisi, kepada TNI, kalau ada demonstrasi, jangan dibubarkan. Karena mereka sedang belajar mencintai bangsa dan negaranya. segala sesuatu. Mereka sedang belajar mencintai bangsa dan negara. Allah. Kalau membubarkan ada yang setiap malam merencanakan hancurnya masa depan bangsa, ada. Allah Diskotik itu. Setiap malam mabuk anak-anak itu kan merencanakan hancurnya masa depan bangsa itu. Kenapa itu yang tidak dibubarkan? Kok yang dibubarkan kok kayak yang demo? Ini enggak? Terima kasih Raden. Jelas kan? Iya. Ini diskotik mesti merencanakan hancurnya masa depan bangsa, mabuk semua. Bukan sekarang di mana kan? Di rumah. Oh, Ngomong dalam berpolitik itu dengan lawan nggak usah rahasia, nggak usah terbuka aja. Jadi kalau pemerintah ngomong bahwa pemilihan umum itu ada luber, langsung umum bebas dan rahasia itu bullshit.
Kalau mau langsung mau bebas rahasia nggak usah ada kampanye dong. Jadi itulah kalau ada kita ke provinsi Pak. Kalau kita kampanye gini kan ketahuan milih apa. Anu ke depannya akan Bener nggak? akan seleksi dua ya. Au. Kalau terbuka ya terbuka sekalian aja. Yang nggak bukan apa-apa. diam-diam baik. Jadi biasakan Maksudnya orang itu yang bisa menerima perbedaan dan menanyakan perbedaan. Oke, oh. Yo. Terima kasih ya. Menurut Lindo, saya yang ini orang ganteng. catur. Yo, assalamualaikum. Grandmaster internasional yang namanya Korsnoi, ada juga namanya Karpo. Itu Grandmaster jago catur dunia. Ketika Karpo sama Korsnoi itu sedang bertanding catur, Korsnoi itu sudah melangkah ke 8 karena dia melangkah duluan. Kemudian Karpo baru melangkah ke 7. Karpo baru mau melangkah ke 8, menyusul kan. Tapi dipikir sama Karpo, nih saya masuk ke sini, nanti Korsnoi ke sini, terus aku ke sini, terus Korsnoi ke sini, aku ke sini. Oh, remis ini. Kemudian Karpo menawarkan remis. Terus Korsnoi menerima, oke, remis. Itu berarti apa yang akan dilakukan oleh Korsnoi, Karpo tahu. Apa yang dilakukan oleh Karpo, Korsnoi juga tahu. Buktinya apa? Menerima, sama-sama menerima tawaran remis. Itu artinya bahwa kita sama-sama tahu politik itu kalau seperti itu nggak mungkin kelek. Pernah ada dengar yang namanya pertandingan catur kelek? Nggak ada. Beda sama sepak bola. Kalau sepak bola kemudian habis itu terjadi tawuran supporter, kemewahan itu yang bisa kemudian membawa korban kalau itu direkayasa. Tapi kalau itu tidak direkayasa, nggak mungkin korban sebegitu banyak, nggak mungkin. Nah sekarang harus diotopsi, di situ tahu pro kontra, ini karena gas atau karena apa, kayak gitu loh. Gampang sebenarnya penyelesaiannya, tapi kadang-kadang memang dipersulit. Kenapa? Karena kejadiannya memang dibuat biar tidak ketahuan, maka melacaknya dipersulit. Kan logika tesa, sintesa, antitesanya kan begitu. Pengalihan isu bisa. Kalau menurut saya ya salah satunya misalnya turunkan harga BBM, kemudian kanjuruan, dan mungkin juga kasus ijazah palsu ini adalah pengalihan isu. Karena apa? Agar yang namanya Satgasus Merah Putih ini uangnya dari mana, untuk apa dan sebagainya tidak terbongkar. Dan keburukan. Karena ini barangkali Satgasus Merah Putih ini adalah bagian dari bagaimana menyelamatkan institusi rezim ini halal atau haram. Bisa jadi kan begitu, tapi kebenarannya kita nggak tahu. Hukum itu kalau masih zaman akan dulu tutup. rezim ini haram halal itu kan ditentukan oleh mereka, dibangun isu itu dari militer. Kalau sekarang rezim ini akan halal dan haramkah? Itu Polisi. kalau kepolisian. Makanya pengalihan isu itu agar tidak menjurus ke kasus Sambo. Iya, itu loh. Uangnya banyak, itu caranya nyari gimana, terus dipakai apa, mekanisme mencarinya gimana. Siapa-siapa Kan harus yang dibongkar. terlibat. Uangnya masih berapa, harus dibongkar. Agar itu tidak dibongkar, maka bikinlah yang namanya aksi turunkan BBM, kanjuruan, misalnya ijazah palsu. Sudah macam-macam. Makanya sebenarnya kalau saya boleh menghimbau bagi kepada teman-teman aktivis ini semuanya, konsisten saja kepada tuntutan bongkar skandal Satgasus Merah Putih. Karena dengan dibongkar itu akan ketahuan Iya, ketahuan. Halal atau tidaknya rezim ini. Dan termasuk apakah presiden hasil 2024 nanti itu halal atau tidak. Bisa jadi juga dibiayai dengan salah satunya dari ini, gitu loh. Bisa jadi begitu. Nah, iya atau tidaknya ya kalau ini YouTube ini bisa beredar kemana-mana, kemudian saya ditangkap, gitu loh. Itu ya nggak apa-apa kalau memang begitu, kita pernah ditangkap juga. Gitu.
Nah, itu makanya MPLK itu harus menjadi pejantan sejati. Iya. Dia bentuknya perempuan, tapi harus jadi pejantan. Iya. Hanun itu perempuan, tetapi watak Tapi mentalitas kalau bicara harus ngomong menjadi apa, pejantan sejati. perdamaian dan Resolusi konflik. kalian resolusi konflik, berarti ini adalah orang-orang yang mencintai tentang kemanusiaan dan salah satu hukum adalah bersifat hukum yang reaktif, yang dinamis. Tapi masalahnya dilematis, Ter. Kita itu mencita-citakan perdamaian, itu kan berarti ada peperangan. Nah, dialektika di dalam ilmu perdamaian itu, perang adalah pintu gerbang paling lebar bagi lahirnya sebuah perdamaian. Begitu juga sebaliknya. Si Bacem itu tadi. Terus macam mana belum? Iya. Jika kamu ingin berdamai, maka bersiap-siaplah untuk perang. Untuk perang. Kita ngomong pencinta kelompok-kelompok pencinta kemanusiaan ini kan kita tidak berarti mengabaikan adanya korban. Korban yang ada pun adalah dalam kerangka sesungguhnya bukan menghancurkan kemanusiaan. Korban itu sebenarnya adalah dorongan untuk membangun Iya, Pak. kemanusiaan. Berapa habis? Masih. Berapa aja? Lu kok Selain sepele. Enggak dong, sampurna. Oh, tak pikir sama. Berapa aja? Karena sama dengan kami dulu. Kalau kami takut, nggak berani, hanya berpikir tentang hidup enaknya, nyamannya, pasti tidak akan berani zaman itu. Nah, kembali ke tadi itu, nah akhirnya rata-rata kekuasaan ini pasca reformasi ini ya tidak, bahkan justru banyak dipegang oleh orang-orang yang memang hanya mencuri tiket reformasi di tengah jalan. Karena apa? Karena bagi para pelakunya sendiri waktu itu belum cukup usia. Yang kedua, mentalitas aktivis rata-rata, tidak semuanya, seangkatan saya ini, itu juga sulit menerima perkembangan atau menerima kesuksesan temannya sendiri. Menjagoi teman sendiri jadi pemimpin juga sulit, gitu loh. Nah, akhirnya hanya jadi para buruh pemenangan. Jadi tim pemenangan saja, gitu loh. Cari duit masih depel-depel kekuasaan kesana kemari. Saya enggak. Saya ini anti pekerjaan yang berbau tender pemerintah sampai hari ini. Dan saya cari duit tidak ada kaitannya dengan aktivis. Jadi jangan menuntut aktivis kepada saya untuk solidaritas kepada aktivis. Saya berjuang, bergerak, berkembang, hampir bisa dikatakan tanpa teman-teman aktivis.